Kehidupan pernikahan rasanya mulai membosankan banget, makanya aku memutuskan buat memelihara seekor burung kenari kecil. Tapi entah gimana caranya, kabar ini sampai juga ke telinga suamiku dari perjodohan ini. Sejak hari itu, dia jadi sering banget pulang ke rumah. Baju tidurnya juga makin hari makin tipis. Dan trik-triknya dirancang juga makin kreatif aja. Sampai akhirnya suatu hari, dia akhirnya nggak tahan lagi dan nanya, "Kapan kamu mau ngajak aku buat lihat kenari piaraan yang kamu sembunyiin di luar? Sebenarnya, apa sih hebatnya dia sampai bikin kamu tertarik banget? Apa tubuhku beneran gak sebagus dia?" Aku langsung mematung. "Bentar, kamu beneran mau ketemu dia?" Pas dia mengangguk, aku langsung bawa dia buat ketemu hewan peliharaan kecilku. Seekor burung kenari Gloucester asli yang berbulu lebat. Aku dan Shen Buyu menikah karena urusan bisnis. Padahal kami tumbuh bersama dari kecil. Tapi kami gak pernah benar-benar dekat. Setelah menikah, dia fokus sama karirnya. Sementara aku juga fokus sama karirku sendiri. Jarang ketemu bahkan udah jadi hal yang biasa banget buat kami. Terutama selama beberapa bulan terakhir ini. Shen Buyu punya beberapa proyek besar di luar negeri. Jadi dia bisa pergi berminggu-minggu lamanya. Teman-temanku selalu ngegodain aku soal ini. Kata mereka, rasanya menikah sama sekali gak ada bedanya dengan menjomblo. Dulu kamu bilang pengen punya suami yang gak pernah pulang. Dan ngebiarin kamu sendirian tanpa diganggu. Tapi sekarang, pasanganmu malah beneran gak pernah ada di rumah. Tapi karena tampangnya yang ganteng banget itu, kami jadi bingung, kamu ini sebenarnya beruntung atau malah buntung. Tapi kalau dipikir-pikir, kandaan mereka ada benernya juga. Kehidupan pernikahanku benar-benar berasa kayak masih jomblo. Hari-hariku cuma diisi sama kerjaan dan makan malam bisnis. Monoton banget dan ngebosenin. Kenapa kamu gak cari hiburan aja? Sejujurnya, hidupku emang sebosan itu. Makanya, pas suatu hari, aku lewat di depan pasar hewan. Tiba-tiba aja aku pengen banget mampir ke dalam. Dan pas aku keluar dari sana, tanganku udah megang sebuket bunga putih dan sebuah sangkar burung. Di dalamnya ada seekor burung kecil berwarna kuning cerah. Kata penjualnya, itu burung kenari jenis Gloucester. Suara kicauan riang bergema dari dalam sangkar burung. Suara itu benar-benar membuat suasana hatiku jadi sangat baik. Aku memutuskan untuk tidak membawa burung kenari itu pulang ke rumah. Sebagai gantinya, aku menempatkannya di dalam sebuah villa pribadi atas namaku sendiri. Aku bahkan menyewa seorang pelayan untuk merawatnya. Maklum saja, rumah pernikahan kami adalah tempat yang aku tinggali bersama Shen Buyu. Aku tidak bisa begitu saja membawa pulang hewan peliharaan tanpa persetujuannya. Pada hari saat aku resmi menjadi pemilik burung itu, aku langsung menelepon sahabatku untuk membagikan kabar ini. Suasana di tempat yang Jian sangat berisik. Dia hampir tidak bisa mendengar satu kata pun yang kuucapkan. Dia menyuruhku menunggu sebentar selagi dia menyalakan pengeras suara. Jadi, aku pun spontan mengeraskan suaraku. Aku bilang padanya kalau aku sedang memelihara burung kenari di luar. Begitu kata itu keluar dari mulutku. Ujung telepon di seberang sana langsung hening seketika. Semua obrolan bising di latarnya langsung terhenti saat itu juga. Lalu, Yang Jian tiba-tiba merendahkan suaranya dan berbisik, "Fang Ziu, kamu gila? Ya? Kenapa kamu mengatakannya keras-keras? Kamu bahkan tidak bertanya dulu aku sedang di mana. Memangnya kenapa? Aku kan cuma beli burung. Kenapa aku tidak boleh membicarakannya? Kenapa harus BR bisik-bisik? Aku kan tidak sedang melakukan sesuatu yang memalukan." Selama beberapa hari setelah panggilan telepon itu, aku mulai mendengar selentingan rumor dari orang-orang di sekitarku. Kabar beredar kalau aku sedang memelihara burung kenari di luar. Setiap kali membicarakannya, mereka sengaja berbisik-bisik di belakangku. Tapi beberapa pria yang lewat di depanku akan memberiku tatapan penuh arti. "Hei, Kak Ziu, kamu benar-benar tahu cara menikmati hidup. Sebenarnya, apa sih yang sedang mereka bicarakan?" Namun, aku terlalu sibuk untuk mencari tahu lebih lanjut. Hingga suatu sore, aku pulang dari tempat kerja. Begitu aku melangkah masuk, ada sesuatu yang terasa agak aneh. Aku mendongak ke arah ruang tamu dan melihat sesosok tubuh yang terdiam sedang duduk di sofa. Itu adalah istriku. Aku sudah 2 minggu tidak bertemu dengannya. Dia kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku menghampirinya dengan perasaan yang cukup bingung. "Shen Buyu, kupikir kamu baru akan pulang minggu depan.
Meskipun hubungan kami tidak terlalu dekat sebagai suami istri, aku tetap selalu mengingat jadwal perjalanannya. Kamu tidak ingin aku pulang? Suara Shen Buyu terdengar memiliki nada dingin yang tidak biasa. Aku benar-benar dibuat bingung. Dia sedikit membuka bibirnya, seolah-olah mau ngomong sesuatu. Tapi akhirnya, dia nggak ngomong apa-apa. Aku ngerasa wajahnya kelihatan agak pucat. Aku mengulurkan tangan buat menyentuh pipinya. Kamu lagi nggak enak badan. Dia nggak demam. Detik berikutnya, tiba-tiba aja Shen Buyu langsung memelukku erat. Dia merebahkan tubuhku ke atas sofa dan duduk mengangkangi pangkuanku. Belum sempat aku mengucapkan sepatah kata pun. Dia langsung melumat bibirku, menciumku dengan begitu liar dan penuh keputusasaan. Aku pikir dia cuma mau ciuman biasa. Tapi begitu ciumannya semakin dalam, suasananya langsung berubah total. Aku sempat protes pelan, bilang kalau aku belum mandi. Tapi Shen Buyu cuma menatap lurus ke mataku. Dia benar-benar kelihatan cantik banget. Setiap lekuk di wajahnya kelihatan begitu sempurna tanpa celah. Aku memegang erat pinggulnya, lalu berdiri. Sambil menggendongnya, aku berjalan menuju kamar mandi. Aku nggak tahu apa yang merasuki Shen Buyu malam ini. Dia benar-benar berani dan menggoda banget. Air matanya terus menetes, tapi dia sama sekali nggak menyuruhku berhenti. Padahal biasanya dia yang selalu mengeluh capek. Dia terus-menerus bertanya, siapa dirinya bagiku. Shen Buyu adalah istriku, kekasihku, tapi sepertinya semua jawaban itu gak ada yang bikin dia puas. Meski begitu, dia tetap memaksa agar aku menjawabnya. Kamar mandi pun mulai dipenuhi uap air panas. Dia seolah terombang-ambing tanpa arah dan pegangan. Memelukku serat mungkin seolah-olah hidupnya bergantung padaku. Aku menatapnya. Energinya sudah benar-benar terkuras habis. Jadi, aku menggendongnya kembali ke tempat tidur. Bahkan dalam keadaan setengah sadar, dia masih terus mencoba berbisik di telingaku. Kamu milikku. Tentu saja aku miliknya. Tapi entah kenapa, aku nggak bisa menghilangkan perasaan kalau malam ini, Shen Buyu seperti sedang memendam kesedihan mendalam yang tak terucapkan. Padahal, istriku ini terkenal sebagai sosok berparas cantik yang dingin dan cuek. Dia selalu jadi orang yang sangat gila kerja. Dia jarang punya waktu atau energi buat fokus ke aku. Jadi, apa sih yang sebenarnya bisa bikin dia merasa begitu terluka? Baru keesokan harinya, aku ingat buat menanyakan jadwalnya. Shen Buyu berdiri di samping tempat tidur, menatapku lekat-lekat. Proyekku sudah masuk tahap akhir, katanya. Aku juga sudah menyerahkan semua pekerjaanku. Aku bakal tinggal di dalam negeri untuk sementara waktu. Bukannya kamu bilang proyek itu penting banget? Bukannya kamu sampai khawatir banget dan ingin mengawasinya sendiri? Shen Buyu mengangguk, di sini juga ada sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang butuh perhatianku secara langsung. Aku benar-benar melewatkan makna tersirat di balik ucapannya. Sejak hari itu, sikap Shen Buyu mulai terasa sangat aneh. Meskipun jadwal kerjanya luar biasa padat, dia mulai lebih sering pulang ke rumah. Biasanya, dia sudah ada di rumah saat aku pulang. Suatu malam, sepulang kerja, aku melihat Shen Buyu memakai celemek, sambil membawa piring-piring makanan keluar dari dapur. Aku terpaku di tempat, bukan cuma karena dia sedang memasak, tapi karena pakaian yang dia kenakan. Dia mengenakan gaun hitam ketat yang membentuk lekuk tubuhnya. Setiap lekukan indah dari tubuhnya yang menawan, terpampang nyata dengan begitu jelas. Biasanya, dia memakai setelan celana formal yang kaku saat bekerja, yang selalu memberikan kesan dingin dan sulit didekati. Tapi sebagai suaminya, aku jelas tahu seberapa luar biasa bentuk tubuhnya. Api saja, melihatnya seperti ini, membuat jantungku berdegup kencang. Dia benar-benar tidak bisa ditolak. Shen Buyu menatapku dengan senyum lembut. Kamu sudah pulang? Sana cuci tangan dulu, terus kita makan. Ini pertama kalinya aku menyantap makanan yang dimasak oleh istriku sendiri. Karena pernikahan bisnis hasil perjodohan kami. Kami tidak pernah menuntut keahlian urusan rumah tangga dari satu sama lain. Kami biasanya menyewa orang untuk mengurus segalanya. Jadi, aku sama sekali tidak menyangka kalau Shen Buyu ternyata punya keahlian memasak sehebat ini. Enak? Aku mengangguk. Enak banget. Lalu, dia mengucapkan sesuatu yang mengandung makna ganda yang halus. Karena masakan di rumah enak. Kamu jangan jajan di luar lagi ya. Enggak sehat. Tapi aku hanya mengartikan ucapannya itu begitu saja. Mana bisa begitu? Kamu kan sibuk banget.
Mana sempat kamu pulang dan memasak setiap hari? Shen Buyu memelototiku, lalu berbalik dan pergi begitu saja. Malam itu, saat dia sedang mandi, aku lagi teleponan sama Yang Jian. Dia kedengarannya agak mencurigakan. Istrimu lagi nggak ada di dekatmu, kan? Nggak. Kenapa emangnya? Gimana kabar kenari kecilmu itu? Oh, kenarinya baik-baik aja. Sekarang, dia bahkan suka dusel ke tanganku buat manja-manjaan. Setiap burung kecil kan punya kepribadiannya masing-masing. Dan burung kenari kesayanganku ini kebetulan tipe yang manja banget. Fang Xiu, aku nggak nyangka kamu suka tipe yang kayak gitu. Yang Jian terkekeh. Bro, aku nggak bisa mendukung hal ini. Maksudku, kamu kan udah menikah. Meskipun cuma pernikahan bisnis, tanpa cinta. Menyimpan mainan kayak gitu di belakang istrimu. Kamu benar-benar harus menyembunyikannya dengan baik. Baru saja aku mau tanya, kenapa aku harus menyembunyikannya? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangku. Aku bahkan nggak tahu kapan Shen Buyu selesai mandi. Dia keluar hanya dengan berbalut sehelai handuk. Dia kelihatan seksi banget. Kamu lagi teleponan sama siapa? Cuma Yang Jian. Aku berbalik untuk memperlihatkan layar ponselku padanya. Tapi ternyata Yang Jian sudah mematikan teleponnya. Tatapan mata Shen Buyu langsung tertuju ke layar ponselku. Dia mengulurkan tangan, mengambil ponselku, lalu mematikannya. Dia membungkuk tepat di depanku. Wajahnya yang tampan hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Dia meraih tanganku dan mengangkatnya. Dia mendekat dan dengan lembut menggesekkan pipinya ke tanganku. Matanya masih menatap lurus ke arahku. Kamu suka yang kayak gini? Pikiranku langsung kosong seketika saat itu. Aku bahkan hampir nggak mendengar apa yang dia katakan. Aku nggak pernah membayangkan kalau Shen Buyu yang biasanya selalu tenang bakal melakukan hal seperti ini. Shen Buyu, kamu dengar teleponku tadi? Dahinya berkerut. Dia menarik napas dalam-dalam. Dadanya naik turun. Fang Xiu, kalau kamu suka sisiku yang ini, kamu nggak perlu mencarinya di luar. Shen Buyu mungkin nggak tahu betapa seksinya dia kelihatan saat ini. Aku hampir nggak dengar jelas kalimat pertamanya. Detik berikutnya, ciuman panasnya langsung bikin aku hanyut. Pas kita berdua ambruk ranjang, aku cuma bisa ngedumel dalam hati. Kenapa sih Shen Buyu harus cemburu sama seekor burung? Apa dia emang sebenci itu ya sama burung? Akhirnya, aku benar-benar membuang jauh-jauh niat buat melihara burung kenari itu di rumah kami. Istriku nggak suka, ya mau gimana lagi? Malam ini, Shen Buyu benar-benar nempel terus, gak kayak biasanya. Dia bisikin banyak banget kata-kata manis yang bikin aku benar-benar kehabisan napas. Biasanya dia nggak pernah banyak omong kalau diranjang. Tapi sekarang, tiap kata yang keluar dari mulutnya benar-benar bikin jantungku berdebar kencang. Aku pun dengan sukarela hanyut menikmati kenikmatan bersamanya. Serius deh, siapa sih yang udah mubah setelan istriku ini? Trik baru Shen Buyu, ada-ada aja, terus dia juga sekarang rajin banget pulang ke rumah. Dia bahkan mulai posesif sama semua jadwal harian aku. Sepulang kerja hari ini, aku mampir ke villa buat main sama burung itu. Burung kecil itu sekarang udah makin gemuk dan bulat menggemaskan. Walaupun biasanya bukan aku yang rawat langsung. Dia tetap seneng banget terbang dan langsung hinggap di tanganku tiap kali aku datang. Aku nggak pernah ngurung dia di dalam sangkar. Sebagai gantinya, aku sengaja buatin area khusus. Satu ruangan burung yang nyaman banget khusus buat dia sendiri. Di dalamnya, ada tanaman hijau yang rimbun dan cahaya matahari hangat yang masuk ke ruangan. Suhu ruangannya pun dijaga biar tetap pas dan nyaman buat dia. Pas Shen Buyu telepon, aku lagi asyik-asyiknya godain burung itu. Kamu pinter banget sih, sayang. Manja banget sih sama tuanmu ini. Tapi ternyata teleponnya udah tersambung. Setelah sempat hening agak lama, di seberang sana, Shen Buyu akhirnya nanya, "Kamu ada di mana?" Belakangan ini, istri hasil perjodohanku ini emang lagi manja-manjanya. Refleks. Aku mikir, dia cuma lagi nyuruh aku cepet pulang. Aku bakal langsung pulang sekarang. Shen Buyu kembali diam cukup lama, sebelum akhirnya cuma bergumam pelan mengiyakan. Aku pun buru-buru balik dan nyelesain kerjaanku dengan cepat. Pas sampai rumah, ternyata udah tengah malam. Malam itu, pas kami lagi intim-intimnya, dia mendekat dan berbisik, "Tuan, permainanku tadi udah cukup bagus." Mataku langsung terbelalak kaget, tapi tubuhku nggak bisa bohong. Dan langsung ngerasa sangat bergairah saat itu juga. Aku benar-benar gak habis pikir.
Kenapa istriku yang udah kunikahi selama lebih dari 6 bulan ini tiba-tiba bisa berubah jadi kayak gini? Rasanya kayak dia baru aja naikin skill bodanya sampai level maksimal. Benar-benar dibuat lulu sama panggilan sayang itu. Dalam kondisi setengah tidur dan linglung, samar-samar ku dengar dia membisikkan keluhan di telingaku. Kenapa kamu nggak panggil aku sayang? Istri hasil perjodohanku ini belakangan makin banyak tingkah saja. Kadang-kadang, rasanya sampai hampir nggak sanggup kuhadapi. Belakangan ini lagi banyak banget makan malam bisnis. Aku selalu pulang larut malam. Dan selalu dalam keadaan setengah mabuk. Shen Buyu membuatkan sup reda mabuk lalu menyuapiku. Aku mendongak untuk menatap matanya. Wajahnya tampak murung sekali, di luar dugaanku. Tapi karena terlalu mabuk, aku nggak terlalu memikirkannya. Kulurkan tanganku untuk merapikan keningnya yang berkerut. Jangan mengerutkan dahi begitu. Shen Buyu memapahku, kelihatan jelas kalau dia sedang kesal. Kenapa sih kamu mabuk parah begini? Kutangkup wajahnya, lalu menatapnya lekat-lekat selama beberapa saat. Istriku, kamu cantik banget. Dia terpaku selama beberapa detik. Kemudian, dia menghela napas, lalu bertanya dengan lembut, kenapa? Belakangan ini, kamu sering banget menghela napas. Karena aku benci diriku sendiri. Tapi, kamu kan sempurna banget. Kenapa harus benci diri sendiri? Shen Buyu selalu jadi anak emas. Sosok anak sempurna yang bikin semua orang iri. Aku nggak habis pikir, kenapa dia masih saja merendah untuk meroket seperti itu? Kamu, cinta nggak sama aku? Cinta. Bahkan saat itu, kami sedang tidak diranjang. Di saat seperti itu, aku benar-benar bingung harus menjawab apa. Aku memang punya perasaan padanya. Tapi aku nggak yakin, apakah perasaan ini bisa disebut cinta. Di tengah keraguanku yang sesaat itu, Shen Buyu membiarkan pertanyaan itu berlalu begitu saja. Dia mengulurkan tangannya, mulai melonggarkan dasi dan membuka kancing kemejaku. Dulu aku selalu merasa begitu. Malu untuk memperlihatkan tubuhku di hadapannya. Tapi dia tampaknya sangat menyukai bentuk tubuhku yang atletis ini. Kebiasaan memang benar-benar punya pengaruh yang luar biasa. Aku selalu suka mencium Shen Buyu. Ciuman kami selalu terasa begitu lembut dan mesra. Tapi malam ini, saat aku merebahkannya di ranjang, dia nggak ngebiarin aku menciumnya. Aku sempat ragu sejenak. Pandanganku mulai sayu. Lalu, aku melihat Shen Buyu memegang dasiku. Ujung jarinya perlahan mengusap pergelangan tanganku. Sambil berbisik, gimana kalau malam ini kita main sebuah permainan? Kamu keberatan nggak kalau mengikatku? Aku menggelengkan kepalaku perlahan. Aku nggak mau, lagi pula, dengan tenaga sekuat dia. Aku nggak akan pernah bisa menahannya. Kalau memang mau main, kami butuh alat bantu yang lain. Mendengar itu, gerakan Shen Buyu langsung terhenti. Dia menatapku dalam diam, lalu bertanya, gimana kalau sebaliknya? Kamu aja yang ikat aku. Mengikat Shen Buyu ke kepala ranjang, dan menatap matanya yang begitu dalam dan gelap. Dalam keadaan setengah sadar, aku mendapati diriku mengangguk, dengan kedua tangan yang terikat sepenuhnya. Shen Buyu terlihat benar-benar tak berdaya di hadapanku. Hal itu memicu keinginan kuat dalam diriku untuk mengambil alih kendali. Padahal, aku nggak menganggap diriku ini orang jahat. Mungkin pengaruh alkohol sudah mengikis habis kendali diriku. Aku benar-benar ingin melihat dia kehilangan kendali. Shen Buyu bahkan sudah menyiapkan penutup mata hitam. Aku pun menggunakannya untuk menutup matanya. Karena dia nggak bisa melihat wajahku, aku membiarkan diriku hanyut begitu saja, tenggelam dalam penyangkalan. Begitu bangun dan mengingat hal itu keesokan paginya, aku masih refleks menyembunyikan kepalaku di balik selimut, terutama saat aku melihat bekas merah yang masih tertinggal di pergelangan tangannya. Kok bisa-bisanya aku melakukan hal seperti itu? Tapi semalam, dia benar-benar kelihatan seksi banget. Setelan jasnya yang rapi dan tegas, berhasil menyembunyikan semua tanda itu. Tapi baru memikirkannya saja, membayangkan dia pergi bekerja dengan tubuh penuh bekas merah itu, untuk kembali menjadi kepala keluarga yang dingin dan kejam. Sudah sukses bikin jantungku berdebar kencang lagi. Apa aku ini agak nakal, ya? Tapi bagiku, pernikahan hasil perjodohan ini akhirnya mulai berjalan lancar. Hubunganku dengan istriku sebenarnya cukup bahagia. Paling dia cuma agak manja aja, dan mungkin agak terlalu haus perhatian. Sampai sebuah gala amal di depan publik mengubah segalanya. Shen Buyu dan aku sama-sama mewakili keluarga kami masing-masing.
Aku mengenakan setelan jas yang dijahit khusus untukku, lengkap dengan jam tangan dan cincin dari hari pernikahan kami. Acara gala amal itu sudah sangat ramai, padahal acaranya sendiri belum resmi dimulai. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, mencari istriku. Akhirnya, aku melihatnya sedang berada di salah satu sudut ruangan. Tepat di sampingnya, berdiri dua sahabat dekatnya, Luo Qingyue dan Xiao Chuxia. Mereka tampak sedang asyik membisikkan sesuatu kepada Xian Buyu. Mungkin itu cuma perasaanku saja, tapi dari ekspresi wajah mereka, sepertinya dipenuhi rasa kecewa dan kekesalan yang mendalam. Begitu aku melangkah mendekat, Luo Qingyue menyadari kehadiranku lebih dulu dan wajahnya langsung tampak sangat kesal. Dia melangkah beberapa langkah mendekatiku, seolah-olah dia sudah siap menuntut penjelasan dariku. Seingatku, aku hampir tidak pernah berurusan dengan kedua temannya itu. Bahkan di dunia bisnis pun, kami tidak ada hubungan sama sekali. Jadi sama sekali tidak ada alasan untuk saling bermusuhan. Tapi sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba dia